salihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila awliyadil balda wa ulama wa salahiha wa man amara daribat wa abadallahu fihi ala min akhirin fihi sabiqan wa lahiqan wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana alaina wa damahu alaina wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yusallimu jannah wa yad'u alaina wa al muslimin barakatihim wa asrarihim wa alwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif sayyidina al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sa'iri salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Taqaddam fi kitab al-muqaddimah al-hadramiyah fi babi syurutis shalah ila qaulihi asyartus tsani asyar. Syarat salat yang ke-12. Syarat sahnya salat yaitu tarkul akli wasyurbi. Tidak makan dan tidak minum. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalau sengaja jelas batal. Kalau lupa fa in akala qalilan nasiyan au jahilan bi tahrimihi lam tabtul. Kalau orang itu sengaja makan dan ngerti hukumnya makan itu haram di dalam sholat, ngerti dan sengaja, batal mutlakon. Tapi kalau tidak ngerti karena baru masuk Islam, peribuatin bil Islam, atau nasya'a ba'idan anil ulama, hidup di daerah pedalaman jauh dari orang-orang yang ngerti, tidak ada orang ngerti di daerah situ, dan tidak ada kesempatan untuk pergi ke tempat lain untuk belajar. Takut atas. Kemudian atau lupa kalau dia sedang sholat, dia makan, atau tidak ngerti kalau makan itu tidak boleh. Ya apa hukumnya? Fa in akala qalilan. Jika makannya sedikit maka lam tabtul, tidak batal. Mafhum mukhalafahnya jika banyak batal, dan demikian memang hukumnya. Jadi beda dengan puasa. Kalau puasa antum lupa, baik puasa sunat atau puasa wajib, antum lupa. Kalau sedang puasa, makan makanan pembukanya pembuka ya. Kemudian makan makanan pembuka. Saya itu mabada pembuka. Setelah makanan inti, saya itu makan intinya inti ya. Saya itu makanan qobla penutup, kemudian makanan penutup dan makanan penutup. Masya Allah, kamil. Prasmanan dimakan semua ya. Habis itu lu ingat, oh iya saya puasa, tidak batal. Rizq minallah ya. Nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Puasa terus lupa dia makan. Nikmat apa enggak? Kadang jadi adab. Antum puasa lupa makan rambak. Belum minum ingat, waduh ada puasa. Seharian batu-batu ya. Rambak, ngerti rambak? Kulit bakor ada, hakul bakor. Ya. Ta'amul bakor. Jadi puasa lupa makan rambak ya. Makan rambak lupa kalau sedang puasa. Belum minum ingat. Waduh, puasa udah tidak boleh minum ya. Ini azab ini, bukan nikmat ya. Ala kulli hal. Jadi beda antara puasa sama sholat. Kalau puasa dia lupa sedang puasa akhirnya makan, hatta banyak dari prasmanan dimakan semua, tidak batal. Kalau sholat lupa sedang sholat kemudian dia makan, kalau sedikit tidak batal, kalau banyak tetap batal. Apa bedanya? Karena kalau puasa itu orang itu pasif. Puasa itu apa? Niat, serta imsak, diam, pokoknya tidak melakukan sesuatu yang membatalkan. Tidak ada perbuatan yang dilakukan dalam puasa itu. Yang ada meninggalkan perbuatan, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan jima dan seterusnya. Nah, jadi puasa itu pasif. Tidak ada, sehingga karena pasif hanya niat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan, maka tidak ada sesuatu yang berpotensi mengingatkan dia puasa kalau sedang puasa. Makanya hatta banyak puasanya tidak batal. Tapi kalau sholat parah ini, sampai makan habis satu piring baru ingat. Lah sholat ini kan ada gerakan itu kan mengingatkan kita kepada sholat. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, sebentar ganti rukun. Loh kok bisa sampai makan prasmanan baru ingat itu kalau sedang sholat. Nah ini parah, makanya batal. Kalau sedikit enggak. Dan perlu antum ketahui sedikit itu berapa? 1 sendok, sedikit apa banyak? Hah?
1 sendok sedikit apa banyak? Udah banyak. Sedikit itu maksudnya qadru habbati simsim. Seukuran biji wijen. Itu kolil maksudnya. Jadi misalnya di mulutnya antum ada selilit kalau bahasa Jawa itu, ada sisa makanan. Itu di sela-sela gigi. Seukuran biji wijen, simsim. Tahu wijen kan? Yang diundi-undi itu. Undi-undi yang ditempel-tempel. Ya, yang ditempel-tempel di undi-undi itu. Nah, itu namanya wijen. Itu yang bikin kebanggaan untuk orang Indonesia ya. Karena orang Indonesia pernah lomba sama Jepangnya. Kalau lomba bikin otomotif, bikin kendaraan, kalah orang Indonesia. Diajak lomba bikin undi-undi, menang orang Indonesia. Orang Jepang dipasang satu-satu. Nggak ngerti caranya. Makanya bikin kebanggaan untuk orang. Itu banggaan orang Indonesia. Ada kisah lain. Selingan aja, antum lapar soalnya ya. Tak kasih selingan dulu. Ada lomba lain. Itu ada Presiden Indonesia, Presiden Amerika, sama Presiden Cina. Naik satu pesawat. Semua fakir-fakirannya. Presiden Amerika nelpon, HP-nya terbaru, mahal sekali. Itu harganya setara dengan mobil ya. Itu tengah-tengah nelpon, kaca pesawat dibuka, HP-nya dibuang. Ditanya, heran semuanya, kenapa dibuang? Dia jawab, di negaranya banyak. Itu Presiden Amerika. Kemudian orang Cina mengeluarkan apa juga alat elektronik yang canggih gitu, dibuang juga dari jendela pesawat. Heran semua, kenapa dibuang? Di negara banyak. Presiden Indonesia bingung apa ini? Aja Presiden Cina dibuang. Ditanya, kenapa dibuang di negara banyak? Terasa ya. Udah, kita lanjut. Jadi beda antara sholat sama puasa. Jadi kalau puasa hatta makan banyak tidak batal, asal lupa. Itu. Tapi kalau sholat, kalau seukuran biji simsim, biji wijen itu sedikit, tidak batal. Makanan nyangkut. Tapi kalau sampai 1 sendok, apalagi 1 piring, hatta lupa batal. Hatta tidak ngerti hukumnya, gara-gara baru masuk Islam atau nasyabaidan anil ulama. Nah, itu. Maka tetap batal. Kalau banyak. Fa'ina kala qolilan, nah, jadi koyitnya qolilan, nasian au jahilan, kharaja bihi amidan aliman. Jahilan bi tahrimihi lam tabtul, asalkan qolil, kemudian koyitnya lagi nasi au jahil, baru itu lam tabtul. Nah, itu. Minin ta'akhir. Sawait. Hammam. Jadi. Asyartu salis asyar. Sekarang yang ke-12 udah wadah ini. Sekarang pindah ke yang ke-13. Bedanya karena tadi itu. Puasa itu tidak ada perbuatan-perbuatan yang membuat dia ingat puasanya. Beda dengan sholat. Sekarang yang ke-13. Syarat sahnya sholat. Alla yamdiya ruknun qawli au fi'li ma'asyak fit taharrum au yatulu zamanu syak. Jadi syak dalam niat, syak dalam takbiratul ihram itu sensitif sekali. Beda dengan syak di rukun-rukun yang lain. Antum syak baca Fatihah apa belum? Syak baca sudah ruku apa belum? Sudah sujud apa belum? Itu tidak sampai membatalkan sholat. Tinggal lakukan gitu aja. Kalau syak saya sudah baca Fatihah apa belum? Dalam keadaan antum masih di tengah-tengah sholat, ya berarti belum. Antum ulang Fatihahnya. Begitu juga rukun-rukun yang lain. Tapi kalau 2 rukun ini sampai syak, ini sensitif. Batal sholatnya dengan koyit-koyit yang ada. Apa? Syak fin niyah sama syak fit taharrum. Saya sudah takbiratul ihram apa belum? Tengah-tengah Fatihah. Atau tengah-tengah i'tidal. Dia syak. Saya sudah takbiratul ihram apa belum? Saya sudah niat apa belum? Niat saya tadi benar apa keliru? Lengkap apa tidak? Syak ini sensitif sekali. Rawan membatalkan sholat kalau. Jadi membatalkan jika menukait ini. Alla yamdiya ruknun qauli. Tidak boleh lewat 1 rukun qauli seperti Fatihah. Au fi'li. Atau rukun fi'li seperti i'tidal, ruku atau yang lain. Ma'asyak fit taharrum. Disertai antum ragu sudah takbiratul ihram apa belum. Antum Fatihah. Kemudian muncul pikiran. Ana ini sudah baca takbiratul ihram apa enggak? Ragu. Tetap baca Fatihah dia.
sampai selesai Fatihah, tetap ragu, batal sholat. Tetap ragu sampai selesai Fatihah, selesai rukun qauli, lewat satu rukun qauli, belum ingat kalau dia takbiratul ihram apa belum, batal sholat. Walaupun kemudian ikut, ya anak tadi sudah takbiratul ihram, udah percuma, batal. Atau rukun fi'li, lewat rukun fi'li, antum ruku. Ketika ruku itu ragu, anak sudah takbiratul ihram apa belum. Terus ragunya ini tidak hilang sampai selesai ruku, bangun i'tidal, setelah itu ingat, oh ya anak sudah takbiratul ihram, batal. Kenapa? Lewat satu rukun qauli, dia ragu takbiratul ihram. Lewat satu rukun fi'li, dia ragu takbiratul ihram. Au yatula zamanu syak, atau belum lewat satu rukun qauli, belum lewat satu rukun fi'li, tapi masa syaknya itu lama. Ukurannya lama, ya waktu yang cukup digunakan untuk melakukan rukun, untuk satu rukun. Nah itu. Jadi misalnya antum dalam kondisi diem, kalau tadi kan baca Fatihah ya. Antum baca Fatihah, syak, masalah takbiratul ihram. Sampai selesai Fatihah, belum hilang syaknya, batal. Atau antum ruku, sampai selesai ruku, belum hilang syaknya, batal. Ini ndak, belum lewat satu rukun qauli, belum lewat satu rukun fi'li, karena dia diem. Karena dia diem, ragu. Nah, kalau sampai lama, walaupun tidak lewat satu rukun qauli, tidak lewat satu rukun fi'li, tapi seandainya dibuat rukun qauli dan rukun fi'li bisa, cukup. Yatul itu maksudnya yatul. Masa syaknya itu lama. Sekiranya waktunya cukup digunakan untuk melakukan rukun qauli atau rukun fi'li. Nah, ini batal juga ini. Batal juga. Misal, ketika imam misalnya imam. Imam setelah waladhdallin amin, makmum baca Fatihah kan? Imam kan sunat saktah, diem. Diemnya agak panjang di sini nih. Antara amin dengan baca surat, imam ini agak panjang di sholat jahriyah. Untuk apa? Ngasih kesempatan makmum biar selesai Fatihah dulu. Habis itu dia baca surat keras, biar makmum fokus mendengarkan bacaan imam lah. Di masa ini kan agak lama ini. Dia diem, ragu. Saya sudah takbiratul ihram apa enggak? Ragu dia. Ragu. Sampai lewat waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Walaupun dia tidak baca Fatihah, berarti kan tidak lewat rukun qauli. Tidak lewat juga rukun fi'li. Belum lewat. Dia masih qiyam, belum pindah ke ruku. Tidak lewat rukun qauli, tidak lewat rukun fi'li. Tapi waktunya panjang, sekiranya cukup untuk melakukan rukun qauli atau fi'li. Batal juga. Batal juga dia salatnya. Nah, kenapa? Ragu fit taharrum itu sangat sensitif sekali. Allah udah fi'li ma'asyak fit taharrum, ai fit takbiratul ihram, au fin niyah, niat sama kisaranya itu. Ai fit takbiratul ihram au fin niyah. Ragu dalam niat itu, jadi antum kasih catatan ma'asyak fit taharrum au fin niyat, kasih catatan gitu. Nah, jadi atau ragu dalam masalah niat. Ya apa masalah niat itu? Ka antarot tadafi asli niyah. Ragu dia, saya tadi niat apa enggak? Ini maksudnya taraddud fi asli niyah. Meragukan apakah dia niat atau enggak. Itu bilangnya niat atau tidak. Itu maksudnya asyak atau at-taraddud fi asli niyah. Au fi juz'in min ajzaiha, atau salah satu juznya. Misalnya saya tadi sholat zuhur. Sholat zuhur ini fardu, harus niat fardiyah. Tadi anak niat fardhon apa enggak? Meragukan salah satu bagian dari niat yang harus disebutkan dalam hati. Au syartin min syurutiha, atau syaratnya niat dia ragu. Syaratnya niat itu banyak. Dia ragu. Niat-niat syarat anak tadi tercukupi apa enggak? Gitu. Nah, dia meragukan itu. Au hal nawa dhuhran au asron, dia sholat zuhur. Kemudian tengah-tengah sholat ragu. Tadi saya ini niat zuhur apa niat asar? Nah, meragukan itu. Hukumnya ya apa? Sama seperti ragu sudah takbiratul ihram apa belum. Hukumnya apa tadi itu? Batal kalau ragu itu tetap ada sampai lewat satu rukun qauli atau lewat satu rukun fi'li, atau waktunya lama, walaupun belum lewat rukun qauli, belum lewat rukun fi'li, tapi waktunya lama. Ukurannya lama berapa? Seukuran yang cukup digunakan untuk melakukan rukun. Walaupun dia tidak melakukan rukun ya. Kalau lewat satu rukun qauli, memang dia melakukan rukun qauli. Kalau lewat satu rukun fi'li, memang dia melakukan rukun fi'li. Kalau panjang waktunya ini dia tidak melakukan rukun qauli, tidak lewat rukun fi'li, tapi waktunya cukup untuk melakukan. Nah, ini juga batal. Ya tulus syak. Jadi kalau yang nggak batal itu yang langsung hilang. Kalau sekiranya langsung hilang, tidak batal. Jadi khawatir ya, dalam sholat itu, karena kalau ini sampai batal, ya sulit. Sering kita orang-orang sekelas kita ya sholatnya banyak khawatirnya ya.
banyak pikiran-pikiran, tiba-tiba ragu, tapi langsung hilang lagi. Pikiran, saya sudah niat apa enggak? Oh sudah. Saya tadi takbir apa enggak? Oh sudah. Langsung hilang lagi. Khawatir, itu enggak apa-apa, enggak batal. Karena pikiran-pikiran yang masuk ke pikiran kita itu dikatakan oleh ulama itu ada 5 marotib. Itu. Ada khotir, hajis, hadithun nafas, ham, azam. Yang 3 tingkatan pertama ini lasna muakhaduna biha. Kita enggak dituntut oleh Allah. Jika itu baik, enggak berpahala. Jika itu jelek, enggak berdosa. Dan enggak berefek pada batalnya sholat. Itu. Apa khotir itu? Khotir itu pikiran datang langsung hilang lagi. Tiba-tiba di pikiran kepingin ada pikiran kayak ada bisikan gitu, sholat duha. Tapi langsung hilang lagi, lewat lagi gitu aja, enggak berpahala. Atau ada pikiran maksiat. Itu ghibah misalnya. Di dalam pikiran muncul pikiran ghibah, langsung hilang lagi, enggak dosa. Itu khotir namanya. Datang langsung pergi lagi. Ada level kedua hajis. Hajis ini datang, pergi, datang lagi, datang, pergi lagi terus gitu. Datang, pergi. Jadi mondar-mandir. Hibah, hilang lagi. Hibah, hilang lagi. Hibah, tidak dosa. Nah, itu, tidak dosa. Atau duha, hilang lagi. Duha, hilang lagi. Tidak berpahala. Nah, itu. Yang ketiga, hadisun nafas. Hadisun nafas ini sudah kayak ada yang ngiming-ngimingi. Kita belum condong, tapi hati kita belum condong. Tapi kayak kalau tadi itu muncul pikiran, hilang. Belum sempat diiming-imingi. Sekarang kalau hadis nafas itu diiming-imingi sudah. Salat atau duha. Pahalanya gede. Kayak ada yang bisik gitu di pikiran kita. Memang ada yang bisiki. Kolab kita itu punya 2 telinga kanan dan kiri. Yang di telinga kanan itu ada malaikat yang duduk di situ tugasnya bisiki yang baik-baik. Bisiki yang baik-baik. Nah, kadang-kadang kayak diiming-imingi gitu. Salat atau duha. Kapan lagi? Ente thalibul ilm. Mengetahui. Kayak ada yang mingi-mingi. Tapi hati antum belum condong, belum tertarik. Itu namanya hadis nafas. Tidak berpahala juga. Di hati telinga kiri itu ada syaitan. Itu. Yang suka bisiki yang jelek-jelek. Itu yang disebut dengan korin. Setiap orang pasti punya korin. Itu. Dan korin itu pasti bisikan yang jelek-jelek. Setan yang selalu membersamai manusia. Kemanapun dia pergi. Selalu bisiki yang jelek-jelek. Itu. Kecuali Rasulullah SAW. Setannya itu masuk Islam. Yang lain kafir semua, setan korin itu kafir semua. Kecuali Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, hatta ada korinnya itu. Tapi, fa'aslama. Fi riwayat fa'aslamu atau fa'aslama. Allah menjaga saya, kata Rasulullah, fa'aslama. Atau fa'aslamu. Kalau fa'aslama berarti setannya masuk Islam. Justru bisikan yang baik. Jadi setannya Rasulullah justru bisikan yang baik. Itu korinnya itu. Fa'aslama, masuk Islam. Ada yang meriwayatkan fa'aslamu. Rofa, artinya saya selamat, diselamatkan oleh Allah dari setan tersebut. Yang lain pasti ada itu. Cuman kadang bisikannya itu sering, bahkan bukan hanya satu. Di situ dia bertelur, netes sampai jadi peternakan setan. Di kolabnya itu yang kiri itu. Siapa itu ghafil? Kalau orang selalu dzikir, apalagi isti'adzah minasyaiton, apalagi ketika muncul pikiran langsung isti'adzah 10 kali binafasin wahid, langsung jadi sempit, tak betah, pergi dulu. Pergi sejenak, nanti balik lagi kalau ghaflah lagi. Dibacakan gitu lagi, pergi lagi. Begitu, datang dan pergi. Antum tidak pernah isti'adzah, pikiran jelek dibiarkan. Ya netes-netes ada jadi peternakan ya. Peternakan. Nanti buka agen segala macam kotor. Itu syaitan. Jadi bisikan jelek-jelek. Di pikiran itu kayak ada yang ngiming-ngimingi. Ghibah, ayo ghibah, ente diem tok. Jangan diem aja dimakan rayap ente dikira pohon atau apa nanti misalnya. Kayak ada ngiming-ngimingi gitu ya. Ngiming-ngiming, ayo ghibah, ente jangan hanya ente masih muda gini jadi dipikiri diiming-imingi. Antum belum tertarik. Ini hadis nafas, tidak dosa. Tapi kotor kalau dibiarkan. Kalau dibiarkan berkembang naik level keempat. Apa namanya? Ham. Ada keinginan. Tapi belum kuat sekali. Kalau kuat sekali namanya azam nanti. Tingkatan keempat itu ham. Dalam hadis diterangkan, ham itu kalau baik, hatta nggak jadi dilakukan, jadi pahala. Kalau ham jelek, kemudian antum berhasil melawan, nggak jadi melakukan, justru catat pahala. Pahala karena melawan. Tapi kalau ham baik, nggak jadi tercatat pahala 1. Kalau jadi dilakukan, pahala 10. Hamnya berpahala, fi'lunya berpahala 10 minimal.
Nah, itu. Ini ham. Ham itu apa? Antum mulai tertarik, diiming-imingi tertarik, tapi belum kuat sekali keinginannya. Belum menjadi tekad yang bulat. Belum menjadi tekad yang bulat. Keinginan. Lah, keinginan ini kalau baik, kemudian antum jadi melakukan, dapat pahala ham, pahala amal. Kalau nggak jadi, tetap dicatat hasanah wahidah. Pahala hamnya itu. Tapi kalau sayyi'ah, ham sayyi'ah, tertarik tapi belum tekad bulat. Nah, kemudian kalau jadi diamalkan, satu dosa. Nah, kalau nggak jadi dilakukan, tidak dicatat dosanya, justru dicatat kebaikan, dicatat hasanah. Kalau dilawan, pentingnya melawan ham itu. Nah, tapi kalau udah tekad bulat, beda ini. Tekad terus mantep, antum mau melakukan itu. Kalau itu baik, jadi nggak jadi berpahala. Kalau itu jelek, jadi nggak jadi dosa. Terus bertekad bulat mau melakukan maksiat. Kuat sekali udah. Antum melawan, tetap dicatat dosa. Tapi dosanya azamnya. Tapi kalau sampai dilakukan dosa dua, dosa azam dan dosa maksiatnya. Nah, karena itu sejak awal datang, mulai dari khotir, jangan nunggu naik level jadi hadis, hadis sunnah, fasham, azam, langsung datang, langsung isti'adzah. Insya Allah dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan begitu. Dan jangan putus asa. Udah. Jadi intinya kalau hanya pikiran sekilas ragu dari setan juga itu. Ente kayaknya belum takbir tadi, setan bisiki gitu dalam hati, dalam sholat itu. Ente kayaknya belum takbir atau takbirnya nggak sempurna atau sebagian malah lebih parah lagi. Bisikan setannya ini kayaknya agak bahlul karena yang diganggu bahlul juga. Itu. Kalau setan bahlul berarti tanda kita yang bahlul juga. Setan bisiki. Niatnya ente tadi itu makhrajnya kurang pas. Di mana ada niat ada makhrajnya? Makhraj itu untuk lisan ya. Tajwid ini untuk lisan. Jadi usul. Itu. Ente tadi kayaknya pas niat usul itu di hati ente itu shotnya kurang mencucuk. Di mana ada hati ada gitu. Ini setan bahlul ini ya. Setan ganggu orang nggak pakai ilmu ya. Setan bahlul ganggu orang, tandanya diganggu bahlul juga, apalagi sampai nurut ya. Gitu. Jadi jahil, yang diganggu ajal minum. Itu. Jadi kadang setan itu bisikan itu setan yang bongol-bongol itu ya. Itu tanda kita. Karena setan itu juga marotib. Beliau sering menjelaskan, setan itu juga ada akademinya. Akademi Persetanan Internasional itu ada di mana? Di segitiga Bermuda kata beliau. Di situ itu ada akademinya perkuliahan itu. Jadi Universitas of Satan. Jadi Universitas Internasional ya. Itu. Di situ ada situ. Yang pintar-pintar itu kasih penghargaan sampai profesor dan lain-lain. Di situ penghargaannya. Dari Syekhuhum ya, itu iblis itu. Yang jahil-jahil itu belum kuliah daftar belum lulus. Itu yang bisa yang itu. Niat ente tajwidnya kurang. Dari mana niat anak tajwid? Tidak ada niat ada tajwidnya itu. Ya. Kayak gitu itu. Kadang muncul pikiran, niat ente kurang pas, takbir ente nanti tadi kurang, terus gini, udah, langsung antum lawan. Kalau dilawan langsung hilang, aman. Teruskan sholatnya. Tapi kalau sampai yamdi ruknun qauli, au fi'li, au yatulu zamanu syak, lah ini yang menyebabkan batal. Ini yang ke-13, syarat sahnya sholat yang ke-13. Dan ketika antum ragu, apa yang antum baca dalam keadaan ragu gak dianggap. Harus antum ulang. Ya, misal antum tengah-tengah baca Fatihah, alhamdulillahirabbil. Di pikiran antum ragu. Saya tadi takbirnya bener apa enggak? Saya tadi niatnya bener apa enggak? Ragu. Mestinya diam dulu untuk melawan itu ya. Mestinya diam. Antum terus lanjut baca Fatihah. Kalau sampai selesai Fatihah, ragunya enggak hilang, batal salatnya kan? Karena yamdi ruknun qauli. Ini enggak tengah-tengah Maliki yaumiddin. Oh iya, tadi saya sudah niat benar. Oh iya, tadi saya sudah takbir dengan benar. Nah, salat antum tidak jadi batal. Karena belum lewat rukun qauli. Tapi apa yang antum baca dari alhamdulillahirabbil sampai Maliki yaumiddin enggak dianggap. Antum ulang dari awal. Ya, antum ulang dari awal. Kenapa? Tadi antum baca dalam keadaan syak. Enggak mantep. Karena itu harus diulang. Kalau enggak diulang benar rukuk batalan. Kalau sampai enggak diulang. Jadi diulang dari sejak ragu tadi. Wadah ya? Udah. Ini syaratnya sholat yang ke-13. Ini ragu dalam masalah niat, ragu dalam masalah
apa sudah takbir apa belum. Beda kalau antum tidak ragu dalam masalah niat. Cuman menyangka antum dalam sholat yang lain. Misal. Antum sholat baik sama-sama sunat atau yang lain. Antum misalnya sholat zuhur. Ghaflah sudah, dalam sholat itu ghaflah. Lalai, pikirannya kemana-mana. Ingat ini, ingat itu. Akhirnya setelah iktidal, antum menyangka, kalau antum ini sholat subuh, tidak ragu dalam masalah niat. Cuman antum berpikiran, merasa kalau antum sholat subuh, akhirnya kunut. Setelah kunut selesai, oh iya, sholat zuhur kok kunut, lanjut aja, tidak apa-apa. Kenapa? Antum tidak ragu masalah niat. Beda kalau antum ragu, saya ini sholat zuhur, apa subuh, batal kalau sampai tadi itu ya, lewat rukun qauli, rukun fi'li, atau yatul zamanus syak. Itu batal. Tapi kalau antum tidak ragu, antum merasa di sholat yang lain, merasa. Beda kan antara ragu kan ya. Kalau ragu antum bingung, anak ini sholat zuhur apa sholat subuh, itu bingung itu, syak itu namanya. Tapi kalau tidak, antum sholat zuhur, jelas-jelas sholat zuhur, niatnya sholat zuhur. Kemudian di tengah-tengah sholat lupa kalau antum sholat zuhur. Merasanya sholat subuh. Tidak ragu kan ini kan. Cuman pikirannya beralih. Merasa sholat subuh. Akhirnya kunut. Setelah kunut atau tengah-tengah kunut, ingat kalau sholat zuhur, tidak apa-apa, tidak batal. Lanjut aja. Tapi kunutnya nggak usah lanjut. Ngapain zuhur kunutnya? Nah, lanjut sholatnya. Nah, begitu. Udah. Kemudian sekarang yang ke-14. Asyartur rabi'a asyar. Syarat sahnya sholat yang ke-14. Alla yanwiya qat as-sholah au yataraddad fi qat'iha. Jangan sampai niat memutuskan sholat. Atau ragu, tak putus apa enggak. Sholat ini tak putus apa enggak ya. Nah, ini juga membatalkan. Atau ragu, tak teruskan apa enggak. Sama itu. Tak putus apa enggak, batal. Tak teruskan apa enggak, sama. Nah itu. Beda bahasa aja ya. Beda bahasa. Tak teruskan apa enggak. Dengan tak putus apa enggak. Sama, tak putus apa enggak berarti ya tak teruskan apa enggak. Beda bahasa. Sama-sama membatalkan. Kayak telur setengah mateng itu. Berarti setengah mentah. Itu aja. Cuman setengah mateng bahasanya lebih sopan. Ya. Kalau setengah mentah kurang sopan, sama aja. Inti Masya Allah agak ganteng. Agak sopan aja itu ya. Dan bikin orang senyum-senyum ngaca. Tapi kalau diomongkan agak jelek, marah-marah. Padahal sama aja ya. Telur itu. Ya apa enggak? Itu. Jadi tarodud, tak teruskan apa enggak. Dengan tak putus apa enggak, sama itu. Sama-sama membatalkan. Jadi jangan sampai niat qotus shalah. Niat qotus shalah. Walaupun udah sekarang, ini sholat zuhur. Nanti setelah rakaat kedua, anak di rakaat pertama. Terus anak niat dalam hati. Nanti setelah rakaat kedua tak putus. Sekarang langsung batal. Atau tak putus we sholati. Langsung batal. Sensitif. Dua ibadah sangat sensitif. Niat diputus langsung putus. Nomor satu iman. Nomor dua sholat. Niat diputus langsung putus. Langsung batal. Orang iman. Niat memutus imannya. Atau ragu tak putus apa enggak. Langsung murtad waliyadzubillah. Keimanan nomor satu. Nomor dua sholat. Langsung. Sensitif sekali ini dua ibadah ini. Ada ibadah kebal ya. Hatta antum niat mutus tak putus. Apa haji sama umroh. Antum niat mutus tak putus. Belas bil ijma. Ulama sepakat tak putus. Tak bisa diputus. Hatta antum melakukan apa keharaman tetap lanjut. Hatta dibatalkan dengan jima. Batal. Tapi tetap harus lanjut sampai selesai. Itu ibadah paling kebal itu haji itu sama umroh. Nah, ada alal asah. Tengah-tengah. Seperti wudhu, puasa, antum puasa, tak batal wis. Tapi tidak makan, tidak minum, tak batal wis, tetap tidak batal, lanjut ya. Tak batal. Pokok puasa wis tak batal, agak kuat, tak batalkan. Tapi tidak melakukan sesuatu yang batalkan, tidak batal, tetap lanjut. Wudhu juga begitu, tengah-tengah wudhu tak batalkan. Tapi tidak melakukan sesuatu yang batalkan, tidak batal. Cuman untuk wudhu perlu niat lagi untuk kelanjutannya. Tidak usah diulang dari awal. Misalnya setelah basuh tangan, wudhu anak tak batalkan. Nah, niatnya yang putus, wudhunya tidak batal, tinggal ngusap kepala sambil niat untuk melanjutkan wudhu, gitu aja, selesai sudah. Nah, puasa nggak perlu ngulang niat, hatta antum putus tetap kalau udah di siang hari, kalau malam hari antum putus, batal niatnya. Pada taraweh sudah niat puasa, ketika sahur anak tidak jadi puasa, batal niatnya antum, harus niat lagi. Tapi kalau siang antum niat batalkan, udah batal puasa itu. Ya. Tapi khilaf. Yang paling kebal ya haji sama umroh. Paling sensitif iman sama sholat. Udah. Niat memutus sholat atau ragu memutuskan sholat atau tidak. Ini juga membatalkan. Ini.
Ada niat mau melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, ini tidak batal. Jadi kalau antum niat memutus sholat, sholat anak tak putus. Jadi memutus niat sudah. Atau ragu, diputus apa enggak niatnya ini, batal. Tapi kalau antum niat akan melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, selama nggak dilakukan tidak batal. Misal, dalam hati antum niat, sebentar lagi, ana mau niat melakukan 3 gerakan berturut-turut. 3 gerakan berturut-turut batal kan ya? Nah, antum niat toh, tidak memulai, tidak batal. Beda kalau memulai, kemarin sudah terangkan. 3 gerakan berturut-turut itu batal. Atau 1 gerakan yang inginnya memang mau melakukan 3 gerakan yang membatalkan. Baru mulai 1 gerakan langsung batalnya. Karena apa? Asyuru' fi mubtil kemarin kan ya. Tapi kalau hanya niat toh, sebentar lagi ana mau gerak 3 kali berturut-turut. Pokok antum tidak gerak tidak batal. Kalau antum sampai memulai gerakan itu, baru mulai gerak baru sudah batal udah. Tapi kalau belum, sebentar lagi ana mau ngomong tengah-tengah sholat. Pokok ana mau ngomong yang membatalkan sholat, tidak batal selama belum ngomong. Sebentar lagi ana mau makan tengah-tengah sholat, tidak, pokok tidak makan tidak batal. Nah, begitu. Jadi kalau niat melakukan mubtilus sholat, tidak membatalkan. Kalau niat memutuskan niat, itu tujuan memutuskan niat, tujuan membatalkan sholat, itu bukan fi'lul mubtil, niat qat'us sholat, memutus sholat ya. Niat memutus sholat, ragu memutus atau melanjut, ini batal. Tapi kalau niat fi'lul mubtil, selama belum syuruh, belum memulai, maka tidak batal. Kemudian yang terakhir, asyartul khamis asyar, syarat sahnya sholat yang nomor 15, ada muta'liqi qat'iha bisyai. Kalau tadi langsung niat memutus sholat, batal. Ini tidak ditaklek. Jadi tidak boleh mentaklek, menggantungkan putusnya sholat dengan sesuatu. Sholat, tengah-tengah, antum punya jemuran. Sholat, duha. Tengah-tengah sholat mendung kok pekat sekali, gelap sekali mendung. Kayak mau turun hujan. Antum taklek. Kalau turun hujan, sholatnya tak batalkan. Sekarang langsung batal. Hatta nggak turun hujan. Turun hujan atau tidak turun hujan, batal sudah. Ditaklek dengan sesuatu, walaupun mustahil adatan. Kalau mustahil akalan, enggak. Mustahil adatan seperti apa? Kalau sampai saya bisa terbang ke langit, tak batalkan sholat ini. Mustahil kan secara adatan. Nah, itu. Kalau saya bisa terbang ke langit, tak putus sholat anak. Batal langsung. Walaupun mustahil adatan, tapi nggak mustahil akalan. Secara akal mungkin. Tapi kalau ditaklek dengan mustahil akalan, enggak batal ya. Nah, itu. Jadi tidak boleh mentaklek, menggantungkan, memutus sholat dengan sesuatu apapun. Tidak boleh. Ini syarat yang ke-15. Ini gampang-gampang, makanya tak cepatkan. Seperti kemarin, satu syarat kadang panjang ya, karena memang perlu detailkan. Ini mudah, ini wadih. Ada syarat-syarat lain yang tidak disebutkan di matan muqaddimah, disebutkan di Bushul Qarib. Itu. Tidak boleh mengganti niat. Di tengah-tengah sholat tidak boleh ganti niat. Antum ganti niat batal. Enak-enak sholat duha tak ganti wis. Sholat apa? Qadha qobliyah subuh. Tadi belum qobliyah subuh. Jadi sholat duha, enak-enak sholat duha tak ganti. Ganti qadha qobliyah subuh. Batal. Di tengah-tengah sholat kayak gitu. Atau nambahin niat di tengah-tengah sholat, batal. Antum sholat duha, niat sholat duha aja. Tengah-tengah sholat baru ingat, oh iya amalnya salaf ini sholat duha diniati dengan niat hifid, taubah, dan yang lain-lain. Antum niat nur istikharah, qadha'ul hajah, ditambah di tengah-tengah sholat, batal. Kalau mau niat sejak awal. Ya. Bagi yang nggak biasa sulit, bisa was-was ya. Usolli rakaataini minad duha wat taubah wal hifid wa qadha'il hajah wal istikharah wal isyraq ya itu. Dan yang lain-lain gabung-gabung kayak gitu. Kalau yang nggak yang tidak terbiasa dan tidak paham hakikatun niat susah. Kalau yang paham hakikatun niat tidak mudah. Kalau lisan nyebutkan beberapa sholat itu perlu waktu mungkin setengah menit. Kalau hati tidak 1 detik sampai. Kenapa? Hati tidak membedakan sedikit banyak. Jauh dekat. Kayak antum pergi ke alun-alun. Alun-alun. Kalau pakai kaki, itu perlu waktu katakan 10 menit. Kalau ke Bangil setengah jam. Beda antara alun-alun dengan Bangil. Itu kalau pakai kaki. Atau pakai mobil. Atau pakai pesawat. Beda. Kenapa? Pakai makhluk kasar. Tapi kalau antum pakai hati enggak ada bedanya. Sekarang antum ke alun-alun dengan sekarang ke Los Angeles ingin nambahi kebakaran, misalnya ya, ingin ke sana, enggak ada bedanya alun-alun sama Los Angeles. Sekarang antum nyampe alun-alun, sekarang juga bisa nyampe Los Angeles. Bahkan langsung di 2 tempat sekaligus. Itu hati. Karena itu
penyebab orang was-was itu tidak paham hakikatnya, sehingga hati dipaksa untuk sama seperti lisan. Jadi hati mau didikte, enggak, hati enggak usah didikte. Hati itu beda, enggak sama dengan lisan. Enggak pakai tajwid-tajwid usul. Itu enggak ada ya. Itu hati, enggak sama dengan lisan, enggak sama dengan kaki. Antum mau pergi ke Los Angeles dibayangkan kayak pakai kaki, ya enggak nyampe-nyampe. Kenapa? Maksa hati sama dengan kaki. Begitu juga jangan maksa hati sama dengan lisan. Was-was jadinya. Penyebab orang was-was di situ. Hatinya dituntun kayak nuntun lesan. Didikte kayak dikte lesan. Was-was akhirnya. Niat itu, niat yang banyak tadi itu, dalam sekejap langsung bisa semua. Pokok antum istighfar, sebelum sholat siap-siap. Antum mau niat apa saja. Saya mau sholat, ini. Udah, takbir. Allahu Akbar. Ya udah. Kata Imam Ghazali, azm itu, qasad itu, kalau sudah ada dalam hati, antum memang meniatkan itu, bertujuan itu, azm, maka tidak akan hilang, kecuali antum niat sebaliknya. Niat untuk tidak melakukan itu, baru hilang. Karena itu niat itu tidak usah was-was. Sehingga kalau ada orang dengar azan zuhur, diribat, bangun tidur dengan azan zuhur, antum udah, wis ana mau wudhu, kemudian sholat zuhur jamaah. Nah, itu. Sholat zuhur jamaah sama Habib. Sudah. Antum datang ke hammam, basuh muka, dijamin ada niat. Enggak usah, ana niat apa enggak? Enggak. Karena tadi sudah ada qasad. Qasad itu kan azm. Niat itu apa? Qasdul fi'li muqtarinan bifi'li, bareng dengan fi'lunya. Kalau belum bareng, namanya azm. Ketika antum bangun tidur, mau wudhu, itu azm. Nyampe di jeding, dibasuh muka antum. Qasad tadi terus ada di hati. Berubah langsung. Begitu antum basuh wajah, berubah jadi niat. Enggak perlu ngarang baru, kayak formalitas sambil nafas dalam-dalam, itu persiapan, enggak, pemanasan, enggak. Sudah ada qasad tadi. Enggak akan hilang kecuali itu nyampe jeding berubah niat. Anak enggak jadi wudhu. Baru kayak gitu. Kalau tadi enggak dinafikan, tetap ketika antum basuh wajah, itu qasad itu ada, kata Imam Ghazali. Sehingga tinggal basuh wajah aja. Loh, enggak niat. Mesti ada niat, masih ada di hati itu. Nanti ketika Habib sudah di sini, takbir Allahu Akbar, antum tinggal takbir Allahu Akbar. Dijamin sudah ada usolli, fardhu dhuhri, makmuman, ada. Nggak usah ragu. Kenapa? Terus ya tadi memang antum qasadnya begitu kan? Mau sholat, fardhu dhuhur, makmuman. Kayaknya anak tidak makmuman. Kalau tidak makmuman, tidak sholat di belakang beliau. Kalau antum yang jadi imam, di depan beliau, bukan di belakangnya. Itu sudah ada, ya. Karena itu, beliau takbir Allahu Akbar, sudah selesai. Lu tidak niat. Niat itu harus siapa? Suruh apa niat? Niat kan qasad kan? Antum sudah ada qasad, dan qasad itu kata Profesor Hadi. Imam Ghazali kan Profesor Hadi. Beliau mengatakan, qasad itu tidak akan hilang kecuali antum menafikan. Kalau nggak dinafikan ada. Sehingga tinggal takbir aja. Lu azam tadi itu. Tadi azam. Sekarang takbir jadi niat sudah berubah sendirinya. Otomatis. Wadah ya. Nah, begitu. Jadi niat itu mudah. Penyebab orang was-was itu, was-was yang beneran. Was-was yang beneran. Itu imma khobalun fil akal, gangguan akal. Tidak normal akalnya. Imma jahlun. Jahlun bidin. Bukan berarti nggak ngerti agama secara total. Nggak ngerti caranya niat. Nggak paham caranya niat. Niat dipikir kayak lisan. Hati dipikir kayak lisan. Itu penyebab was-was. Itu kalau was-was yang beneran. Sebabnya hanya dua. Ada was-was yahanu. Jadi bola bulan-bulanan setan. Dijadikan permainan setan. Dibuat permainan, dibuat game oleh setan. Lah ini kebanyakan orang was-was seperti itu. Kebanyakan orang was-was bukan gangguan akal. Oh, pinter baca kitab kok. Was-was sebabnya dua, jahlun bidin atau khobalun fil akal. Lu pinter baca kitab, cerdas. Iya, tapi nggak ngerti caranya niat. Baca kitab pinter. Caranya niat, hakikatnya niat tak paham. Hatta fuqaha banyak nggak paham caranya niat. Makanya kalau kita baca fikih kayak kayak susah niat itu. Dan itu ada kisah antara Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dengan Imam Ibn Hajar. Ketemu dalam ru'ya. Ketemu dalam mimpi. Jadi Habib Ahmad bin Hasan mimpi ketemu Imam Ibn Hajar. Ditanyai, Imam, kenapa antum tidak nyarai kitab Muhadzab? Kata Ibn Hajar, di situ ada sesuatu yang muskil. Apa yang muskil? Masalah niat itu, kok di situ itu harus begini. Ini kan susah. Apanya susah Ibn Hajar? Orang mau sholat, kemudian wudhu dan seterusnya, kemudian takbir. Kira-kira niat apa enggak? Ya niat.
Terus apa lagi tuh? Gampang kan? Iya ya. Walaupun dalam mimpi, tapi mimpinya siapa ini? Mimpinya Al Habib Ahmad bin Hasan Atos. Itu. Jadi walaupun mimpi dari orang-orang seperti itu, dan dengan penjelasan Imam Ghazali tadi itu wadih semuanya sudah. Jadi nggak usah was-was. Ada was-was yang permainan tadi itu. Imam takbir tak sah. Allah. Allah. Enggak jadi-jadi. Kalau imam rukuk langsung, kok iso ya? Kalau imam sih baru takbir iftitah, was-was. Imam Fatihah, was-was. Imam baca surat, was-was. Begitu imam rukuk langsung sah. Ada apa kalau imam rukuk langsung sah itu? Kalau itu was-wasnya serius, enggak membedakan imam rukuk apa enggak. Kalau was-wasnya serius, ini was-was enggak ada serius ini. Ya. Was-wasnya enggak serius. Kurang serius was-wasnya itu. Oh, imam rukuk langsung sah. Ya. Penyakit ini. Ini penyakit dibuat bulan-bulanan setan. Nuruti bisikan setan. Aslinya nggak was-was. Nuruti bisikan setan. Dituruti. Wah, ya. Jangan dituruti. Ya. Tapi ya itu, kita jangan istihza ke orang seperti itu. Kenapa? Nah, kita alhamdulillah lah diselamatkan. Tapi kita lihat orang seperti itu, mungkin terbaca kitab kok begini. Enggak mesti penyakit kok. Banyak orang ngerti haram tetap melakukan, ini banyak juga. Ya kan? Nah, penyakit syaitan. Nah, kasihan, perlu kita kasihani, kita bantu. Begitu. Bukan di istihza. Wadah ya. Visual. Padahal biasanya kalau habis tentang terus bisa teringat ketika sholat gitu. tadi itu kalau hanya khotir, hadis, hadisun nafas tidak ada masalah. Teringat dalam sholat kan habis baca ini, terus kayak teringat pikiran kayak antum disuruh, bukan antum mantap memutuskan sholat. Ini kan yanwi, niat itu apa? Tujuan yang kuat, jazm. Saatnya niat apa? Jazm kan? Nah, kalau tidak jazm itu belum niat itu sih. Itu baru khotir, hadis, hadisun nafas. Biasa setan gitu bisik biasanya. Di fikih tadi terangkan, mutus sholat itu batal. Ente mutus sholat itu kayak ada pikiran kayak gitu, jangan dituruti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan antum omongkan, antum omongkan dalam hati, jangan diucapkan batal sholatnya antum. Kadzabta. Ucapkan dalam hati, kadzabta ya aduwallah. Ana jazim bin niyati ala khazab ya aduwallah. Suruh ucapkan gitu, itu setan gregetan itu. Pergi itu. Antum suruh ngomong kayak gitu dalam hati, dengan lesan. Nah, itu namanya tadi itu yang sudah, makanya penting sekali itu, tidak dicatat tadi. Khotir, hadis, hadisun nafas. Ini tiga tahapan ini tidak masalah. Tidak membatalkan, tidak dosa dan yang lain-lain. Tapi kalau udah nyampe ham, kalau jelek nggak masalah. Tidak jadi dosa. Tapi kalau azam, niatkan ini kan Allah yanwiya, ya kan? Begitu. Kalau sampai ada niat qat'u baru batal. Niat itu jazm. Kalau tidak jazm tidak niat. Jazm itu kan marotibnya sudah yang level akhir kan, azm itu kan. Nah, azm antum melakukan jadinya niat. Padahal yang lain. Wadah. Khotir jangan dihiraukan. Udah dilawan. Suruh ngomong, kadzabta ya aduwallah. Padahal yang lain. Merubah niat dalam rokaan. Artinya awalnya niat 4 rokaan dan tak rubah 2. Sholat mutlak bisa. Kayak kopiah. Kopiah tidak boleh. Tidak bisa kalau terlanjur niat 4 ya harus 4. Duha khilaf. Duha itu khilaf. Apa boleh dirubah apa enggak? Itu khilaf kalau duha. Yang mutamad tidak boleh. Kalau sholat mutlak bebas. Antum niat 100, Jumlah besar, Allahu Akbar usolli mi'ata rakaah. Baru takbir jadi 2. Baru takbir ya belum jadi 2. Tidak apa-apa kalau salat mutlak ya. Kalau salat mutlak nggak apa-apa, bebas diganti, ditambahi. Yang penting belum nambahi harus niat dulu. Belum ngurangi niat dulu, begitu. Itu kalau mutlak. Kalau salat yang muqayyad, nafil yang muqayyad bil waqt atau bisabab tidak boleh dirubah. Kalau niatnya itu ya sudah itu, tidak boleh diganti. Diganti batal. Ada yang lain? Tidak ada. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.